Halo, balik lagi di Movie Junkies Channel bareng gue, Mayu. Sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa buat subscribe ya, buat yang belum, dan cek playlist alur film yang udah pernah gue upload. Kali ini gue akan rekap alur film yang berjudul Sobat Ambyar, yang terinspirasi dari lagu-lagu sang legenda almarhum Didi Kempot. So without any further ado, ini dia Sobat Ambyar. Film dimulai dengan tokoh utama kita yang bernama Jatmiko sedang pusing nih dengan kedai kopinya. Franchise yang dia ambil sepertinya salah karena kedai kopi ini sepi pengunjung. Terlihat Jatmiko stres dan Opet teman sejak kecilnya mencoba menghibur. Jatmiko yang udah hopeless sepertinya berniat menutup kedai kopinya ini. Tapi Opet mencoba mengingatkan kalau Jatmiko harus semangat. Tapi Jatmiko udah pusing nih dengan kedai kopi yang selalu sepi, ditambah adiknya Anjani tahun ini akan kuliah dan perlu biaya. Dan saat sedang berdebat sambil peluk-pelukan, datanglah seorang wanita kece ke kedai ini. Wanita kece ini bilang kalau menunya standar ya. Ada menu istimewa nggak? Ini menunya standar banget ya, ada yang ciri khas nggak di sini? Opet spontan bilang ada. Dan hanya ada di kedai ini sekaligus resep kopi warisan leluhur. Jatmiko sempat ragu tapi akhirnya dibuatkan. Saat ditanya kopinya atas nama siapa, dijawab bangsa Indonesia. Celah namanya yang dikasih coy. Bangsa Indonesia. Ya. Adegan lalu pindah saat Jatmiko akhirnya benar-benar menutup kedainya karena nggak bisa bayar sewa tempat. Anjani sang adik terlihat keki banget nih sama sang pemilik bangunan. Dan di tengah keributan, sang wanita kece datang lagi. Dan akhirnya kedai buka lagi. Bisa gitu. Buka kok. Wanita itu memesan kopi yang sama dan tetap dengan senyum menggodanya. Anjani menggoda Jatmiko buat ngajak kenalan. Tapi saat itu juga sang wanita kece keluar kedai. Gagal deh. Jatmiko sepertinya bener-bener udah kasmaran nih. Karena sampai gelas-gelas bekasnya tuh cewek sampai dikoleksi loh. Dan akhirnya cewek tadi itu jadi pelanggan di kedai Jatmiko. Tetaplah reguler. Dan berkali-kali dia datang, berkali-kali juga Jatmiko nggak berani ngajak kenalan. Sampai suatu hari Opet ngasih cara alay nih ke Jatmiko. Di Prancis aku di Lawang Sewu. Hei manis yang tahu nama aslimu. Dan saat mau dikasih, Jatmiko mundur lagi. Tapi cewek ini notice dan nyamperin Jatmiko. Tapi tiba-tiba ada cowok datang nih dan cewek ini panik dan ngajak Jatmiko keluar dari pintu lain. Akhirnya Jatmiko pun nganterin cewek ini pulang. Sesampainya di kosan, cewek ini cerita kalau cowok tadi dan para cowok lain itu suka drama kalau ngeliat dia. Wah itu kalau lihat aku udah langsung drama. Ntar juga lama-lama kamu tahu. Jadi dia malas gitu. Dengar itu Jatmiko janji kalau mereka nggak akan datang ke kedai dia lagi. Dan akhirnya mereka pun resmi berkenalan. Saras. Esoknya di kedai, laki-laki yang kemarin datang lagi sambil mewek sebut-sebut nama Saras. Dan disambut dengan pengunjung lain yang ternyata juga tahu Saras dan gak suka laki-laki pertama nyebut nama Saras. Keadaan memanas dan mereka sepertinya mau gelut nih. Jatmiko yang lihat hal ini langsung ngibrit ke kosannya Saras buat mencegah dia datang. Tahu kalau Jatmiko gak bisa ngusir dua cowok itu yang ternyata bernama Tony dan juga Anton, Saras jadi bete. Dia bete karena deadline skripsinya udah mepet dan dia harus cari materi mengenai produk lokal yang sudah berumur puluhan tahun dan hanya bisa dikerjakan di kafenya Jatmiko. Jatmiko nawarin untuk memakai kopi warisan bapak ibunya sebagai tema skripsi Saras. Warisan bapak ibuku, Ras. Dan dimulailah waktu kebersamaan antara Jatmiko dan Saras. Di rumahnya Jatmiko menjelaskan soal kopi yang bernama Tembang Manis, warisan orang tuanya, dari bijinya sampai cara mengolahnya. Saras kelihatan banget nih kalau ahli ngegoda loh. Gua aja yang cuma penonton sempet baper loh lihat kelakuan dan tatapannya. Celah. Seperti kisah klasik 80-an, kebersamaan dan godaan Saras ke Jatmiko yang lugu semakin sering terjadi. Jatmiko senang-senang malu sih kelihatannya. Dan karena sering bersama dan juga menghabiskan waktu bersama, Saras dan Jatmiko akhirnya jadian. Cie, Jatmiko. Jamet menang banyak nih.
sidang Saras pun dilaksanakan. Jatmiko juga ikut nemenin. Dan ternyata tema kopi Jatmiko berhasil membawa Saras lulus sidang skripsi. Mereka pun merayakannya dengan main hujan-hujanan. Natural banget sih kelihatannya happy-nya si Jatmiko nih. Jangan-jangan baper beneran lagi. Tapi kebahagiaan Jatmiko harus di-pause dulu nih. Karena Saras ternyata harus pulang ke Surabaya selama 2 minggu. Dan esoknya pun Jatmiko melepas kepergian Saras mudik naik bis. Sepertinggal Laras, Jatmiko galau karena Saras sama sekali nggak ngasih kabar. Chat nggak dibales, telepon nggak diangkat. Aduh, kesian. Lalu suatu hari Anton datang ngamuk. Kelihatannya dia mau ngegebuk Jatmiko. Tapi ternyata dia mewek bilang kalau dia ikhlas Saras sama Jatmiko dan minta Jatmiko jaga Saras. Plot twist banget dah, mas-mas keker mewek jir. Keesokannya pemilik ruko nagih uang sewa dan ternyata uang sewa dipakai Jatmiko buat beli kalung emas, tanda jadian dia sama Saras. Di tengah kebingungan, Tony dan Anton datang mau book kedai dia buat acara Munas Loro Hati. Jadi anggota klub Loro Hati ini adalah orang-orang galau yang patah hati. Set, ngenes. Dan di Munas ini juga Tony dan Anton deklarasi kalau mereka mau lulus patah hati dari Saras. Hidup sobat ambiar. Sesuai janjinya, Laras kembali ke Solo tepat di hari ulang tahunnya. Jatmiko yang sudah rindu menggebu bergegas beli hadiah, boneka segede gaban dan menuju kos Saras. Sesampainya di sana terlihat Saras sepertinya berubah. Dia kayak gak antusias gitu lihat Jatmiko dan juga kado gedenya. Gak berapa lama datang seorang laki-laki yang bernama Abdul dan Saras menyambutnya dengan amat mesra. Jatmiko yang lihat hal itu kontan emosi. Dia nanya ini siapa dan dijawab Saras teman dekatnya. Tapi kayaknya lebih deh daripada teman dekat. Jatmiko nanya Saras pilih dia atau lelaki itu. Tapi Saras hanya diam. Dan saat Jatmiko pergi, Saras manggil dan bilang, Jatmiko pun sukses galau tingkat dewa. Ngurung diri di kamar dan gak mau buka kedai. Anjani dan Opet yang khawatir coba menghibur dan mengingatkan Jatmiko soal hidupnya. Jatmiko pun berusaha bangkit. Dia berhenti stalking semua medsos Saras sampai nyoba blind date lewat aplikasi. Dukungan Anjani dan Opet ternyata cukup membantu ya buat Jatmiko untuk segera move on. Dan saat sedang dalam fase penyembuhan, datanglah Saras. Aduh, racun. Saras bilang kalau dia kepikiran terus sama Jatmiko dan minta untuk terakhir kalinya menghabiskan waktu bersama orang yang paling Saras sayang di kota itu. Luntur, racun. Hari itu pun mereka jalani bersama. Pesona Saras emang susah banget nih buat Jatmiko tolak. Dari yang awalnya bete jadi biasa aja sampai baper lagi. Dan saat acara wisuda, Jatmiko datang dengan bawa bunga dan juga hatinya yang kembali berbunga-bunga karena ya baper lagi. Dan terjadi lagi. Di sana dia melihat Saras bersama Abdul, lelaki yang dulu datang ke kosan Saras. Dan kali ini Jatmiko bener-bener ambiar. Hancur lur. Gimana gak hancur coba? Udah bawa bunga, bunganya dibalikin, terus disuruh jadi tukang foto Saras sama si Abdul ini. Pedih banget coy, asli. Kamu jaga kesehatan. Jangan sampai sakit. Galau part 2 ini lebih parah lagi. Jatmiko bener-bener udah gak punya gairah hidup sampai kedai kopinya harus tutup. Kalau Jatmiko bener-bener udah gak ketolong sampai akhirnya Anjani, Opet dan seluruh anggota klub Loro Hati bawa Jatmiko ke konser sang legenda Didi Kempot. Pertemuannya dengan sang legenda ternyata membawa hawa positif bagi Jatmiko karena seluruh petuah Didi Kempot berhasil menggerakkan hati Jatmiko untuk bangkit lagi kedua kalinya. Dan bener aja, Jatmiko bangkit lagi dan kembali membuka kedainya. Dan sekarang kedainya makin rame karena ternyata warisan resep kopi dari orang tuanya disukai dan banyak peminatnya. Dan saat sedang happy-happynya menata hidupnya kembali, Saras datang lagi. Tapi kali ini Saras memberikan undangan pernikahannya dengan Abdul. Jatmiko sosokan tegar dan acting cool lah dan mengucapkan selamat.
Dan beberapa saat kemudian Abdul datang. Jatmiko menjabat tangan Abdul seolah berkata, "Jaga Saras untukku ya." Kemudian Saras pergi diiringi senyum perih Jatmiko dan film berakhir dengan adegan Film ini memperlihatkan sosok Jatmiko yang naif dan lugu bertemu dengan Saras yang penuh dengan pesona dan juga godaannya. Film ini juga nunjukin realita kalau baik dan naif aja kadang nggak cukup. Karena in the end of the day, wanita biasanya akan mencari kenyamanannya dalam bentuk mapan. Seenggaknya dalam film ini loh ya. Oke, itu dulu alur film Sobat Ambyar. Semoga menghibur dan bisa jadi referensi tontonan kalian di waktu luang atau bersama orang-orang tersayang. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng biar lo nggak ketinggalan update dari channel ini. Tinggalin komen juga, kasih jempol kalau suka atau nggak suka, dan share ya buat support channel ini ke depannya. Oke, itu aja dari gue Mayo, sign out.